Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Art Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis kamar sederhana berukuran sedang di sebuah rumah bergaya minimalis. Suara burung berkicau di luar jendela terdengar bersahut-sahutan, seakan ikut menyapa pagi yang baru. Di atas ranjang, seorang wanita muda dengan wajah lembut dan teduh membuka matanya perlahan. Wajahnya masih menyimpan rasa kantuk, namun senyum tipis langsung merekah ketika ia menoleh ke sisi lain ranjang, melihat seorang anak kecil berusia 7 tahun yang masih terlelap. Rambut anak itu berantakan, pipinya tembam, bibirnya terbuka sedikit, napasnya teratur. Pemandangan itu membuat hati wanita itu hangat. Wanita itu bernama Santi, seorang istri sekaligus ibu rumah tangga yang kehidupannya sederhana namun penuh cinta. Usianya masih muda, baru menginjak 27 tahun. Wajahnya manis, matanya teduh, kulitnya sawo matang alami khas perempuan Indonesia. Hidupnya sederhana, namun senyumnya mampu menenangkan siapa saja yang melihatnya. Ia sudah menikah hampir 8 tahun dengan seorang pria bernama Doni. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Rafa, yang kini menjadi alasan terbesarnya untuk terus bertahan dalam segala keadaan. Santi bangkit perlahan, menyibakkan selimut tipis yang menutupi tubuhnya. Ia berusaha tidak menimbulkan suara agar Rafa tidak terbangun. Dengan langkah pelan, ia keluar dari kamar menuju dapur. Di sana, ia mulai menyalakan kompor, menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Tangannya cekatan mengambil beras, mencuci, lalu menanaknya di rice cooker. Ia lalu membuka kulkas kecil di sudut dapur, mengeluarkan beberapa bahan sederhana, telur, tahu, dan sayur kangkung yang kemarin dibelinya di pasar. Aku buat sayur bening saja hari ini, Rafa pasti suka. Gumamnya pelan, sambil tersenyum kecil. Uap panas dari air mendidih mulai mengepul, menebarkan aroma sayur yang menenangkan. Santi mengiris bawang merah, bawang putih, dan sedikit cabai untuk sambal sederhana. Tangannya gesit. Wajahnya tenang, meski sesekali ia menyeka peluh di dahi. Suara pisau yang beradu dengan talenan kayu berpadu dengan gemericik air keran, menciptakan harmoni sederhana dari dapur rumah itu. Tak lama kemudian, suara pintu kamar terdengar terbuka. Langkah kecil berlari-lari mendekat. "Mama ah!" Suara itu nyaring, penuh semangat. Rafa berlari menghampiri ibunya, langsung memeluk pinggang Santi dari samping. Santi terkekeh kecil, lalu mengelus kepala anaknya. "Rafa sudah bangun? Kenapa nggak tidur lagi? Kan tadi masih ngantuk." "Rafa mau lihat mama masak," jawab Rafa polos sambil menempelkan wajahnya di pinggang ibunya. "Dasar anak mama. Yuk, cuci muka dulu, nanti sarapan sudah siap. Jangan lupa sikat gigi." Rafa meringis sebentar, lalu menurut. Ia berlari ke kamar mandi, langkah kakinya terdengar berisik di lantai keramik. Santi hanya menggeleng sambil tersenyum. Di tengah segala kesibukan, kehadiran anaknya selalu jadi obat penat. Tak lama, aroma masakan mulai memenuhi seluruh ruangan. Nasi hangat, sayur bening kangkung, tahu goreng renyah, dan telur dadar sederhana. Menu itu memang tidak mewah, tapi cukup untuk membuat keluarga kecil itu tersenyum bersama di meja makan. Santi menata meja dengan penuh kesabaran, memastikan semuanya rapi. Ia selalu percaya bahwa sekecil apapun makanan, jika disajikan dengan cinta, akan terasa nikmat. Saat Santi tengah menata piring, pintu depan rumah berderi terbuka. Seorang pria masuk, tubuhnya agak tinggi dengan wajah tampan meski terlihat sedikit lelah. Itulah Doni, suaminya. Ia baru pulang setelah semalam lembur di kantor. Kemeja putihnya kusut, dasinya terlepas, wajahnya sayu. Ia meletakkan tas kerja di sofa ruang tamu, lalu berjalan ke arah dapur. "Pagi, sayang," sapa Santi lembut sambil menoleh. Doni hanya mengangguk kecil, duduk di kursi makan tanpa banyak bicara. Wajahnya dingin, mungkin lelah. Santi menahan diri untuk tidak banyak bertanya. Ia tahu pekerjaan suaminya berat, dan lebih baik membiarkan Doni beristirahat sambil menikmati sarapan. "Papa pulang," teriak Rafa dari kamar mandi, lalu segera berlari keluar. Dengan rambut masih basah dan wajah basah air, ia langsung memeluk ayahnya erat-erat. Doni mengusap kepala anaknya,
Kali ini dengan senyum tipis yang jarang terlihat. Iya, Papa pulang. Rafa sudah mandi. Sudah. Rafa juga sikat gigi. Nanti Rafa mau cerita sama Papa. Di sekolah kemarin Rafa dapat bintang lagi dari Bu Guru. Katanya bangga. Santi tersenyum melihat pemandangan itu. Sekalipun sikap Doni kerap dingin kepadanya. Namun ketika melihat kasih sayang Doni pada Rafa, hatinya sedikit terobati. Setidaknya, anaknya masih merasakan kasih dari seorang ayah. Mereka bertiga lalu duduk di meja makan. Santi menyiapkan nasi di piring Doni, menambahkan telur dadar dan tahu goreng. Ia juga menaruh sambal di sudut piring, tahu bahwa suaminya suka pedas. Doni hanya mengangguk tipis sebagai tanda terima kasih. Papa, nanti weekend kita jalan-jalan, ya? Rafa pengen ke taman. Katanya di sana ada permainan baru. Pinta Rafa sambil mengunyah nasi. Lihat nanti, ya. Papa capek kalau akhir pekan, jawab Doni singkat, matanya tetap menatap piring. Santi menoleh sekilas, hatinya terasa getir. Ia ingin sekali mengajak suaminya lebih sering meluangkan waktu bersama keluarga, tapi ia tahu Doni sering merasa lelah. Maka ia memilih diam, tak ingin membuat suasana pagi itu kaku. Makan pagi berlangsung sederhana, tanpa banyak percakapan. Hanya sesekali Rafa yang berceloteh dengan semangat, menceritakan gurunya, teman-temannya, dan cita-citanya ingin jadi pilot. Doni mendengarkan dengan wajah datar, kadang-kadang mengangguk. Sedangkan Santi lebih banyak menatap anaknya dengan senyum, menyemangati setiap kata. Usai makan, Doni segera bangkit. Aku tidur dulu. San? Jangan ganggu. Ya. Besok masih ada laporan. Iya, Mas. Istirahat saja. Biar aku yang bereskan semuanya. Jawab Santi lembut. Doni mengangguk, lalu berjalan masuk ke kamar, meninggalkan istri dan anaknya di meja makan. Santi menghela napas panjang, menatap punggung suaminya yang menjauh. Ia lalu mengumpulkan piring, membawanya ke wastafel, mencuci dengan telaten. Rafa membantu dengan cara membawa gelas kecil, meskipun sering hampir menjatuhkannya. Santi terkekeh pelan, mengelus kepala anaknya. Kamu hebat, Nak. Sudah bisa bantu Mama. Rafa tersenyum lebar, matanya berbinar. Aku mau jadi anak baik biar Mama senang. Santi langsung memeluk anaknya dari samping. Hatinya penuh haru. Mama sudah senang banget punya Rafa. Kamu itu hadiah paling besar dalam hidup Mama. Hari itu berjalan seperti biasa. Santi sibuk membersihkan rumah, menyapu, mengepel, menjemur pakaian, sementara Rafa bermain dengan mainan mobil-mobilannya. Sesekali ia membantu ibunya, meski lebih sering merepotkan. Namun bagi Santi, semua itu membuat rumah terasa hidup. Di siang hari, ketika matahari terik, Santi duduk di teras dengan segelas teh hangat. Rafa tertidur siang di dalam kamar. Ia menatap jalanan sepi di depan rumah, pikiran melayang. Ia teringat masa-masa awal pernikahannya dengan Doni. Waktu itu, Doni adalah pria yang begitu penyayang, penuh perhatian, selalu membuatnya merasa istimewa. Mereka melewati masa sulit bersama, dari kontrakan kecil hingga akhirnya bisa membeli rumah sederhana ini. Santi tersenyum samar, mengenang semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Ia percaya, semua perjuangan itu tidak sia-sia. Meski kini Doni terlihat lebih dingin, ia tetap yakin bahwa cinta mereka masih ada. Ia selalu berdoa agar rumah tangganya tetap langgeng, agar Rafa tumbuh dengan penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun jauh di lubuk hati, ada rasa resah yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada jarak yang perlahan tercipta, meski ia berusaha menutup mata. Hari berganti, minggu berjalan, dan kehidupan rumah tangga Santi terus berputar dalam rutinitas yang nyaris sama. Meski sederhana, Santi selalu berusaha menjalaninya dengan sabar. Setiap pagi ia bangun lebih awal daripada siapapun, menyiapkan kebutuhan rumah, sarapan, dan memastikan Rafa berangkat sekolah dengan rapi. Baginya, kebahagiaan anak dan suami adalah kewajiban, meski terkadang dirinya sendiri harus mengalah. Pagi itu, sinar matahari masuk menembus jendela ruang tamu yang tirainya sudah dibuka lebar. Santi berdiri di dapur, tangan sibuk menumis sayur untuk sarapan. Bau harum bawang goreng semerbak, berpadu dengan aroma nasi hangat yang baru matang. Rafa sudah duduk di meja makan dengan seragam sekolahnya yang rapi, tas sudah siap di kursi sebelah.
Bocah itu menggoyang-goyangkan kakinya sambil bersenandung kecil menunggu sarapan. Cepat, dong. Rafa takut telat. Ucap Rafa sambil menatap jam dinding. Santi menoleh, tersenyum. Iya, sebentar lagi. Telurnya Mama goreng dulu, biar tambah semangat. Tak lama, suara pintu kamar terdengar terbuka. Doni keluar dengan wajah lelah, dasinya belum terikat sempurna, rambutnya acak-acakan. Ia terlihat terburu-buru. Mas, sarapan sebentar, ya. Mama sudah siapin, kata Santi sambil menaruh piring berisi nasi dan telur dadar. Aku nggak sempat, San. Ada meeting pagi ini. Nanti aku beli di luar saja, jawab Doni dingin, mengambil jasnya di kursi lalu langsung meraih tas kerja. Santi terdiam, menahan kecewa. Ia menatap piring nasi yang ia siapkan dengan penuh cinta, kini hanya tergeletak di meja tanpa disentuh. Papa, sebentar aja, makan sama Rafa, pinta Rafa dengan suara memelas. Doni menunduk sebentar menatap anaknya, lalu menghela napas. Rafa makan sama Mama dulu. Ya, Papa buru-buru. Tanpa banyak bicara lagi, Doni keluar rumah. Suara pintu ditutup agak keras, meninggalkan keheningan di ruang makan. Rafa menunduk, sendok di tangannya tak bergerak. Santi menarik kursi dan duduk di samping anaknya. Ia mengelus kepala Rafa. Sudah, Nak. Papa lagi sibuk kerja. Biar nanti kita makan bertiga kalau Papa libur, ya? Rafa mengangguk pelan, meski wajahnya masih kecewa. Santi berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu Doni sedang berjuang di pekerjaannya. Selama ini, Doni memang keras bekerja demi mencukupi kebutuhan mereka. Santi mencoba memandangnya sebagai bentuk pengorbanan, meski ia tahu kebersamaan yang hilang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Siang harinya, setelah Rafa berangkat sekolah, Santi membereskan rumah. Lantai sudah ia pel, cucian sudah dijemur, piring sudah bersih. Setelah semua selesai, ia duduk di ruang tamu sambil membuka sebuah buku catatan kecil. Di dalamnya, ia mencatat semua pengeluaran rumah tangga, biaya listrik, air, sekolah Rafa, belanja dapur, hingga tabungan kecil yang ia sisihkan setiap minggu. Tangannya menelusuri angka-angka yang ia tulis dengan rapi. Harus hemat, biar ada simpanan buat Rafa nanti, gumamnya. Santi memang pandai mengatur keuangan. Dari gaji Doni yang tidak terlalu besar, ia masih bisa menyisihkan sedikit demi sedikit untuk tabungan. Bahkan beberapa aset rumah, termasuk sertifikat rumah tempat mereka tinggal, ia letakkan atas namanya. Bukan karena tidak percaya pada Doni, tapi lebih pada alasan praktis, untuk memudahkan urusan administrasi jika suatu hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang ia merasa keputusan itu berlebihan, tapi nalurinya sebagai seorang ibu membuatnya ingin selalu memastikan masa depan anaknya aman. Sore hari, Rafa pulang sekolah dengan wajah riang. Ia berlari kecil masuk rumah, menenteng tasnya. Rafa tadi disuruh maju sama bu guru buat baca puisi. Rafa dapat tepuk tangan banyak, katanya semangat. Santi tertawa bahagia, memeluk anaknya. Wah, hebat sekali anak Mama. Pasti bu guru bangga sama kamu. Aku pengen kasih tahu Papa nanti, kata Rafa dengan mata berbinar. Iya, nanti kalau Papa pulang, kita cerita sama-sama. Rafa lalu duduk di meja ruang tamu, mengeluarkan buku-buku dari tasnya. Santi menemaninya belajar sambil sesekali memberikan cemilan kecil. Melihat anaknya tumbuh cerdas membuatnya lupa sejenak pada rasa sepi yang ia rasakan dari sikap dingin suaminya. Malamnya, setelah makan malam, Santi duduk di kamar sambil menunggu Doni pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 9 lewat. Rafa sudah tidur pulas di sampingnya. Ia menatap ponselnya berkali-kali, berharap ada pesan dari Doni, namun yang ada hanya notifikasi kosong. Akhirnya, suara pintu depan terdengar. Doni masuk dengan langkah berat. Santi segera keluar kamar menyambutnya. Mas, sudah makan? Aku sisain makanan di meja, ucap Santi hati-hati. Aku udah makan sama teman kantor, jawab Doni singkat, lalu langsung menuju kamar mandi. Santi menunduk, hatinya terasa ditusuk. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Saat Doni keluar, ia hanya melihat sekilas, lalu berbaring di ranjang tanpa bicara. Santi ikut berbaring, menatap langit-langit kamar. Di sampingnya, Rafa tidur dengan tenang. Di sebelahnya lagi,
Doni sudah terlelap dengan punggung menghadap. Air mata menetes di sudut mata Santi. Dalam hati, ia berdoa lirih. Ya Allah, kuatkan aku. Semoga semua pengorbanan ini berbuah bahagia untuk anakku. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Doni semakin sibuk, jarang pulang tepat waktu. Rafa seringkali hanya ditemani ibunya. Meski begitu, Santi tetap berusaha kuat. Ia percaya bahwa pekerja keras seperti Doni pasti melakukannya demi keluarga. Ia tetap mendukung dari belakang, meski hatinya sendiri penuh dengan sepi. Kadang, ketika Rafa sudah tidur, Santi duduk di ruang tamu sendirian, menatap foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Di foto itu, Doni dan dirinya tersenyum bahagia, saling menggenggam erat tangan. Ia sering bertanya-tanya dalam hati, kemana perginya senyum itu sekarang? Namun ia selalu menenangkan diri. Baginya, pernikahan bukan hanya tentang bahagia, tapi juga kesabaran, pengorbanan, dan harapan. Ia ingin Rafa tumbuh dengan melihat contoh seorang ibu yang tabah, bukan yang mudah menyerah. Suatu malam, ketika mereka makan bersama, Rafa tiba-tiba berkata, "Ma, nanti kalau aku sudah besar, aku mau beli rumah besar buat mama sama papa. Biar mama nggak capek lagi." Santi tertegun, matanya langsung berkaca-kaca. Ia mengusap kepala Rafa dengan lembut. "Mama nggak apa-apa capek. Nah, kalau lihat kamu sehat, rajin belajar, mama udah bahagia banget." Doni yang duduk di seberang hanya menatap sebentar, lalu kembali menunduk ke piringnya. Waktu terus berjalan, dan Santi semakin terbiasa dengan kesibukan suaminya. Ia tidak lagi banyak menuntut. Baginya, pengorbanan seorang istri adalah memberi yang terbaik meski tak selalu mendapat balasan setimpal. Ia terus menyimpan harapan bahwa suatu hari Doni akan kembali seperti dulu, hangat, penuh perhatian, dan mencintainya tanpa syarat. Tapi entah kenapa, jauh di dalam hati, ia mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Perubahan kecil, nyaris tak terlihat, namun cukup membuat hatinya gelisah. Malam itu, hujan turun deras membasahi kota. Santi duduk di ruang tamu, menunggu Doni pulang. Jam dinding sudah menunjuk angka 10, namun rumah masih sepi. Rafa sudah tidur sejak jam 8, kelelahan setelah seharian sekolah dan bermain. Di meja, makanan yang Santi masak sudah dingin. Sup ayam yang ia buat dengan penuh semangat kini hanya beruap tipis, hampir basi. Ia melirik ponsel di tangannya, layar masih gelap tanpa pesan masuk. Jantungnya berdebar tidak karuan. Dulu, jika Doni pulang terlambat, ia selalu memberi kabar. Meski hanya singkat, "Aku lembur, jangan tunggu." Tapi kini, sudah beberapa minggu belakangan, Doni pulang larut tanpa penjelasan. Saat pintu depan akhirnya terbuka, Doni masuk dengan jas hujan yang basah kuyup. Ia terlihat lelah, rambutnya menempel di dahi. Santi segera bangkit. "Mas, kenapa nggak kasih kabar?" "Aku khawatir," ucap Santi hati-hati. "Aku sibuk." "San?" "Nggak sempat," jawab Doni singkat, melepas jas hujan dan menaruh tas kerja di sofa. "Aku masakin sup ayam, Mas. Kamu belum makan kan?" "Aku udah makan sama teman kantor. Nggak usah repot." Hati Santi tercekat. Ia menatap meja makan yang penuh makanan, lalu menatap Doni yang sudah menuju kamar mandi tanpa menoleh sedikit pun. Tangannya gemetar, tapi ia buru-buru membereskan makanan itu agar tidak terlihat seperti wanita yang kecewa. Di kamar, Santi berbaring di samping Rafa yang tertidur pulas. Doni baru keluar dari kamar mandi, langsung naik ranjang, dan berbalik membelakangi Santi. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada pelukan, tidak ada tanya kabar. Yang tersisa hanyalah keheningan dingin. Air mata mengalir di pipi Santi tanpa bisa ia tahan. Ia merasa suaminya semakin jauh. Pagi berikutnya, suasana tidak jauh berbeda. Doni sarapan sekadarnya, nyaris tanpa percakapan. Rafa berusaha mencairkan suasana dengan bercerita tentang sekolahnya, tapi Doni hanya menjawab singkat. "Papa, nanti Rafa ada lomba mewarnai minggu depan. Papa bisa datang, kan?" tanya Rafa penuh harap. "Aku lihat dulu jadwal kerja." "Ya," jawab Doni sambil menyesap kopi. Rafa menunduk kecewa, lalu melirik ibunya. Santi tersenyum menenangkan. "Papa pasti sempat. Nak, kita doakan saja." Doni berdiri, merapikan jas,
lalu pamit tanpa sempat mencium kening istrinya seperti dulu. Santi hanya bisa menatap punggungnya hingga menghilang di balik pintu. Hari demi hari, retakan kecil itu makin terlihat. Doni makin sering pulang larut, kadang dengan alasan rapat, kadang karena menemani klien. Santi mencoba percaya, tapi perasaan di hatinya tak bisa dibohongi. Suatu sore, ketika Santi menjemur pakaian di halaman, tetangganya, Bu Rini, menghampiri. "Santi, suamimu sekarang sibuk sekali, ya? Jarang kelihatan. Tapi kemarin aku lihat dia di kafe dekat kantor. Lagi duduk sama seorang perempuan. Cantik sekali, kayaknya teman kantormu, ya?" Jantung Santi langsung berdegup kencang. Ia memaksa tersenyum. "Mungkin rekan kerja, Bu. Doni kan sering ada urusan kantor." Bu Rini mengangguk, tak menaruh curiga. "Oh iya, mungkin. Aku cuma kaget aja. Soalnya kelihatan akrab banget." Santi menelan ludah, tangannya gemetar. Setelah Bu Rini pergi, ia duduk lemas di kursi teras. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Ia ingin percaya, tapi bayangan buruk menghantuinya. Malam itu, Santi memberanikan diri bertanya, "Mas, tadi ada yang lihat kamu di kafe sama seorang perempuan. Siapa dia?" Doni menoleh dengan tatapan tajam. "San, kamu mulai nggak percaya aku? Itu cuma rekan kerja. Jangan bikin masalah dari hal kecil." "Aku bukan curiga, Mas. Aku cuma khawatir. Takut ada yang salah paham. Kalau kamu percaya, nggak usah tanya-tanya kayak gitu. Aku capek seharian kerja, pulang malah ditanyain nggak jelas." Santi terdiam, hatinya seperti diremas. Ia hanya ingin tahu, tapi jawaban Doni membuatnya semakin bingung. Hari-hari berikutnya, perubahan sikap Doni semakin nyata. Ia jarang tersenyum, lebih banyak mengurung diri dengan ponsel di tangannya. Kadang, saat malam, Santi melihat Doni sibuk mengetik pesan dengan wajah serius, lalu buru-buru menutup layar ketika ia mendekat. Pernah sekali, ketika Doni tertidur di sofa, ponselnya berbunyi. Santi sempat melirik sekilas. Ada nama asing muncul di layar, Nabila. Tangannya nyaris gemetar ingin membuka, tapi ia menahan diri. Ia takut apa yang ia temukan akan menghancurkan hatinya. Ia memilih berbalik, masuk ke kamar, dan menangis diam-diam. Rafa pun mulai merasakan perubahan. Anak itu beberapa kali bertanya polos, "Ma, kenapa papa sekarang sering marah? Dulu papa suka main sama Rafa, sekarang jarang." Santi terdiam, air matanya menetes. Ia mengusap kepala anaknya. "Papa lagi banyak kerjaan, Nak. Nanti kalau papa sudah nggak sibuk, kita main bertiga lagi, ya?" "Tapi Rafa kangen papa," ucap anak itu lirih. Santi memeluk Rafa erat. "Mama juga kangen, Nak. Sabar, ya." Malam-malam yang dulu penuh canda kini berubah dingin. Santi sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto keluarga mereka yang tersenyum bahagia. Foto itu seakan menjadi saksi bahwa kebahagiaan mereka perlahan terkikis. Ia masih berusaha bertahan. Ia menutup matanya rapat-rapat, berdoa dalam hati agar perubahan ini hanya sementara. Ia percaya, seorang suami hanya butuh waktu untuk kembali. Ia percaya, seorang istri harus tetap setia, meski hatinya remuk. Namun jauh di dasar hatinya, Santi mulai merasa, ada sesuatu yang tak lagi sama. Retakan itu makin jelas. Ia hanya belum tahu, kapan dinding rumah tangganya benar-benar akan runtuh. Hari itu, langit cerah tanpa awan. Rafa sudah berangkat sekolah. Santi sedang mencuci piring di dapur. Suara notifikasi ponsel Doni yang tertinggal di meja ruang tamu terdengar nyaring. Santi awalnya tidak berniat melihat, tapi ponsel itu terus bergetar, seperti memanggil-manggil. Dengan hati berdebar, ia mendekat. Layar ponsel menyala, menampilkan pesan singkat masuk. "Nabila, Mas, jangan lupa nanti sore kita ketemu. Aku kangen." Santi terdiam, matanya membesar. Jantungnya berdetak kencang, tangannya gemetar. Ia membaca pesan itu berulang-ulang, berharap matanya salah melihat. Tapi nama itu jelas, Nabila. Nama yang sempat ia lihat beberapa malam lalu ketika Doni sibuk dengan ponselnya. Air mata langsung menggenang,
Tapi ia cepat-cepat meletakkan kembali ponsel itu sebelum Doni pulang. Dadanya terasa sesak, pikirannya kacau. Siapa Nabila? Kenapa memanggil Doni dengan panggilan seperti itu? Santi mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin gegabah. Tapi rasa sakit itu menusuk terlalu dalam. Sore hari, Doni pulang lebih cepat dari biasanya. Santi memperhatikan gerak-geriknya. Ada raut wajah berbeda, entah bahagia atau penuh rahasia. Doni sibuk merapikan rambut, mengganti baju, lalu berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. "Mas, mau pergi lagi?" tanya Santi hati-hati. "Iya, ada urusan kerja." "Jangan tunggu aku malam ini," jawab Doni cepat, menghindari tatapan istrinya. Santi hanya mengangguk, meski hatinya hancur. Ia tahu Doni berbohong. Ia tahu kemana suaminya akan pergi. Begitu Doni keluar rumah, Santi duduk lemas di kursi ruang tamu. Matanya kosong, pikirannya melayang. Rasanya ia ingin mengejar, ingin menanyakan langsung. Tapi ia teringat Rafa. Ia tidak ingin anaknya melihat ibunya bertengkar dengan ayahnya. Beberapa hari kemudian, kebetulan yang tak terduga terjadi. Saat Santi menjemput Rafa di sekolah, ia melihat Doni di parkiran seberang jalan. Suaminya tidak sendiri. Ada seorang perempuan muda di sisinya, mengenakan gaun sederhana namun elegan. Wajahnya cantik, bibirnya tersenyum manis, matanya berbinar saat menatap Doni. Mereka tertawa bersama, begitu akrab, begitu hangat. Doni bahkan terlihat berbeda. Senyumnya lepas, matanya berbinar, seolah ia sedang jatuh cinta. Santi membeku di tempatnya. Kakinya lemas, napasnya tercekat. Rafa menarik tangannya. "Ma, itu Papa, ya?" "Sama siapa, Ma?" tanya Rafa polos. Santi buru-buru mengalihkan pandangan, menggandeng Rafa menjauh. "Itu, temannya Papa. Yuk, kita pulang." Tapi di dalam hati, Santi menangis sejadi-jadinya. Luka itu kini nyata. Sosok perempuan itu punya nama, Nabila. Malamnya, ketika Doni pulang, Santi mencoba mengendalikan diri. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Doni terlihat bahagia, meski berusaha menutupinya. Ia sibuk dengan ponselnya, mengetik pesan sambil tersenyum kecil. Santi hanya bisa menatap dari jauh. Hatinya remuk. Ia memeluk Rafa erat, seolah hanya anaknya yang masih bisa menjadi alasan bertahan. Hari demi hari, Nabila semakin nyata dalam kehidupan Doni. Santi mulai sering mendengar nama itu dari bisikan tetangga. Ada yang melihat Doni makan malam bersama Nabila di restoran, ada yang melihat mereka berdua berbelanja di mall. Semakin lama, gosip itu menyebar, menusuk telinga Santi. Namun Santi memilih diam. Ia menutup telinga, menutup mulut, dan hanya berbicara pada Tuhan lewat doa. Di hadapan Rafa, ia tetap tersenyum, seolah tak ada yang terjadi. Ia tidak ingin anaknya terluka karena masalah orang dewasa. Suatu malam, ketika Doni sudah tidur, Santi duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap kosong foto keluarga mereka di dinding. Dalam foto itu, Doni memeluknya erat, Rafa duduk di pangkuannya, senyum bahagia mengembang. Air mata menetes deras. "Apa salahku, Mas? Apa aku kurang baik? Kenapa kau tega?" bisiknya lirih. Namun tak ada jawaban. Yang ada hanya keheningan malam, ditemani suara jangkrik di luar jendela. Di sisi lain, Nabila semakin berani menunjukkan dirinya. Ia mulai menelepon Doni di malam hari. Kadang sengaja mengirim pesan mesra tanpa peduli risiko Santi membacanya. Doni pun semakin terjerat dalam buayan manis itu. Bagi Doni, Nabila adalah sosok yang membuatnya merasa muda kembali. Nabila pandai berbicara, penuh perhatian, selalu mendengarkan keluhannya. Sesuatu yang, dalam pikirannya, sudah jarang ia dapatkan di rumah. Ia lupa bahwa di rumah ada Santi yang setia, yang berkorban setiap hari, yang mengurus anak mereka tanpa henti. Ia lupa pada janji pernikahan yang dulu ia ucapkan. Santi mulai sadar, badai besar sedang datang. Ia bisa merasakannya dari setiap tatapan, dari setiap kebohongan kecil, dari setiap senyum yang bukan lagi untuknya. Namun ia memilih bertahan. Bukan karena ia lemah, tapi karena Rafa. Ia tidak ingin anaknya kehilangan ayahnya.
Ia tidak ingin rumah tangga yang ia bangun dengan air mata dan pengorbanan hancur begitu saja. Tapi dalam hatinya, Santi tahu, suatu saat nanti, ia harus berhadapan langsung dengan kenyataan. Dengan Nabila. Dengan Doni. Dengan semua kebohongan yang kini semakin jelas. Pagi itu, matahari bersinar cerah, tapi suasana rumah terasa kelabu. Rafa duduk di meja makan dengan seragam sekolah rapi, pensil warna dan buku gambar ada di sampingnya. Ia menggambar wajah ayah, ibu, dan dirinya dengan ceria. "Ma, lihat deh. Rafa gambar papa, mama, sama Rafa. Kita bertiga pegang tangan, jalan-jalan di taman." Santi menatap gambar itu dengan senyum getir. Garis-garis sederhana, penuh warna cerah, namun terasa seperti tamparan. Gambar itu menggambarkan kebahagiaan yang sudah lama tidak mereka rasakan bersama. "Bagus sekali, Nak. Mama bangga sama Rafa," kata Santi, mengelus kepala anaknya. "Papa suka, nggak ya?" tanya Rafa polos. Pertanyaan itu membuat dada Santi sesak. Ia menatap kursi kosong di seberang meja. Doni sudah berangkat lebih pagi tanpa pamit, bahkan tanpa mencium kening anaknya. "Tentu saja Papa suka. Nanti Mama kasih lihat Papa, ya?" jawab Santi, meski hatinya hancur. Hari itu di sekolah, Rafa mengikuti lomba mewarnai seperti yang sudah lama ia tunggu. Santi hadir mendampinginya, membawa kamera untuk mengabadikan momen. Rafa tampak semangat, matanya terus mencari-cari sosok ayah di kerumunan. "Ma, Papa belum datang ya?" bisiknya sambil menengok ke pintu masuk. Santi menggenggam tangan anaknya erat. "Papa lagi sibuk kerja, Nak. Tapi Mama di sini, temani Rafa." Rafa mengangguk, berusaha menerima. Namun semangatnya jelas meredup. Tangan mungilnya yang memegang krayon tidak seceria biasanya. Santi bisa merasakan luka kecil mulai terbentuk di hati anaknya. Sore hari, Rafa pulang dengan wajah murung. Meski ia berhasil menyelesaikan gambar dengan baik, ia tidak sempat memperlihatkan hasil karyanya kepada Doni. Di rumah, begitu Doni pulang, Rafa langsung berlari menyambut. "Papa, tadi Rafa ikut lomba mewarnai. Rafa gambar keluarga kita." Doni yang masih memegang tas hanya menoleh sekilas. "Oh ya? Papa capek. Nak, nanti aja, ya." Tapi Rafa pengin kasih lihat sekarang. Suara Rafa lirih, penuh harap. Namun Doni sudah berjalan menuju kamar tanpa menoleh. Rafa menunduk, matanya berkaca-kaca. Santi segera memeluknya, menepuk bahunya. "Jangan sedih, Nak. Mama lihat gambar Rafa. Mama suka banget. Papa juga pasti bangga. Hanya saja Papa capek." "Tapi kenapa Papa nggak pernah lihat? Kenapa Papa sekarang beda?" Rafa mulai terisak. Santi terdiam, matanya panas menahan air mata. Ia tahu anaknya mulai merasakan ada yang tidak beres. Luka pertama itu telah tercipta. Malam itu, ketika Rafa sudah tidur, Santi duduk di samping ranjangnya. Ia menatap wajah polos anaknya yang tenang dalam tidur. Ingatannya melayang ke masa lalu. Saat Doni begitu bahagia menyambut kelahiran Rafa. Saat Doni dengan bangga menggendong bayi mungil itu dan berjanji akan selalu melindunginya. Kini, janji itu terasa rapuh. Doni semakin jauh, sibuk dengan dunianya sendiri bersama Nabila. Santi menunduk, mencium kening anaknya. "Mama janji, Rafa nggak akan sendirian. Mama akan selalu ada buat kamu." Air matanya jatuh di pipi anaknya. Namun Rafa tetap tertidur lelap, tidak menyadari betapa berat beban ibunya. Keesokan harinya, Rafa menolak makan. Ia duduk di ruang tamu sambil memeluk boneka kecil yang dulu dibelikan Doni. "Ma, kalau Papa nggak sayang Rafa lagi, Rafa harus gimana?" Pertanyaan itu menghantam jantung Santi seperti pisau. Santi segera berlutut di depannya, memegang kedua bahu anaknya. "Nak, jangan pernah bilang begitu. Papa sayang sama Rafa. Sangat sayang. Cuma, Papa lagi sibuk, makanya kelihatan seperti jauh." Tapi Rafa lihat Papa ketawa sama orang lain di depan sekolah. "Bukan sama Mama, bukan sama Rafa," ucap Rafa polos, tanpa sadar ucapannya menorehkan luka lebih dalam di hati ibunya. Santi tercekat. Rupanya Rafa juga melihat kejadian waktu itu. Ia tidak bisa menyangkal. Tapi ia juga tidak ingin anaknya semakin terluka. "Rafa, kadang Papa harus bertemu banyak orang.
Itu bagian dari kerja Papa. Tapi jangan pernah ragu, Papa tetap keluarga kita. Rafa menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca, lalu memeluk erat. Rafa cuma mau Papa pulang, main lagi sama kita. Rafa kangen Papa. Santi membalas pelukan itu dengan erat. Dalam hatinya, ia menangis sejadi-jadinya. Luka Rafa adalah luka dirinya. Hari-hari berikutnya, Rafa semakin murung. Ia jarang tersenyum, lebih banyak diam. Guru di sekolah mulai menanyakan kondisi Rafa kepada Santi. Bu Santi, Rafa akhir-akhir ini sering melamun di kelas. Dia juga terlihat sedih. Ada masalah di rumah? Tanya gurunya dengan penuh perhatian. Santi tersenyum pahit. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin dia lelah. Tapi di dalam hatinya, ia tahu penyebabnya. Semua ini karena Doni. Karena Nabila. Karena rumah tangga yang retak. Malam itu, Santi memberanikan diri berbicara dengan Doni. Mas, Rafa butuh kamu. Dia sedih karena merasa Papa nggak peduli. Apa Mas nggak lihat? Doni yang sedang sibuk dengan ponselnya hanya mendengus. Aku capek, San. Jangan bahas itu sekarang. Mas, ini anakmu. Anak kita. Dia butuh perhatianmu. Doni menatapnya dengan kesal. Aku kerja juga buat anak, kan? Jangan seolah-olah aku nggak peduli. Kerja itu penting, tapi Rafa butuh kehadiranmu, Mas. Dia butuh Papa, bukan hanya uang. Suara Santi bergetar, air mata mulai jatuh. Namun Doni berdiri, mengambil rokok dari saku, dan melangkah keluar. Aku butuh udara segar. Pintu dibanting keras. Santi terisak, memeluk dirinya sendiri. Di kamar, Rafa terbangun karena suara keras itu. Ia berdiri di ambang pintu, melihat ibunya menangis. Hati kecilnya kembali terluka. Itulah luka pertama Rafa. Saat ia menyadari, ayah yang dulu selalu hadir kini semakin jauh, dan rumah yang dulu penuh tawa kini dipenuhi tangisan. Luka itu mungkin tak terlihat, tapi perlahan merobek hatinya. Dan bagi Santi, luka anaknya lebih menyakitkan daripada luka hatinya sendiri. Malam itu, setelah Doni kembali pulang larut malam dengan bau parfum asing menempel di bajunya, Santi duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangannya jatuh panjang di lantai. Matanya merah, tapi bukan hanya karena menangis. Ada api kecil yang mulai menyala di balik tatapan matanya. Ia sudah terlalu lama menahan sakit. Sudah terlalu lama membiarkan Doni melukai dirinya dan Rafa. Kini, ia sadar satu hal. Ia tidak bisa terus-menerus menunggu Doni kembali. Ia harus melindungi dirinya. Dan yang paling utama, melindungi anaknya. Beberapa hari berikutnya, Santi mulai bergerak dengan hati-hati. Ia mengunjungi kantor notaris lama yang dulu pernah membantu mengurus dokumen rumah mereka. Dengan langkah gugup tapi mantap, ia masuk ke ruangan itu. Bu Santi, sudah lama sekali tak bertemu. Ada yang bisa saya bantu? Sambut Pak Surya, notaris Parubaya dengan senyum ramah. Santi menarik napas dalam-dalam. Saya ingin mengurus balik nama beberapa aset, Pak. Rumah, tanah, dan beberapa hal lain yang selama ini atas nama suami saya. Bisa dibantu? Pak Surya mengernyitkan dahi. Tentu saja bisa, Bu. Tapi apakah suami ibu tahu? Santi menunduk, menggenggam erat tas di pangkuannya. Belum, Pak. Dan saya mohon jangan sampai dia tahu. Saya punya alasan. Ini semua untuk masa depan saya dan anak saya. Ada jeda panjang sebelum Pak Surya mengangguk pelan. Baik, Bu. Kalau itu keinginan ibu, saya akan bantu. Tapi proses ini butuh waktu dan dokumen lengkap. Santi mengangguk cepat. Saya akan siapkan semuanya. Keluar dari kantor itu, langkahnya masih gemetar, tapi hatinya sedikit lebih kuat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa punya kendali atas hidupnya. Di rumah, Santi mulai lebih berhati-hati. Setiap dokumen penting ia kumpulkan diam-diam. Akta rumah, surat tanah, rekening tabungan, semua ia rapikan dalam map khusus yang ia sembunyikan jauh di lemari pakaian. Rafa yang polos tidak mengerti. Tapi ia sering memperhatikan ibunya sibuk sendiri. Mama lagi main rahasia-rahasiaan, ya? Tanya Rafa suatu sore. Santi tersenyum samar, mengelus kepala anaknya. Mama lagi belajar jadi kuat,
Nak, supaya Rafa selalu punya mama yang bisa melindungi kamu. Rafa nggak apa-apa. Rafa cuma mau mama jangan sedih lagi. Santi memeluk anaknya erat-erat. Pelukan itu menjadi penguat, seolah Tuhan mengirimkan energi lewat tubuh kecil Rafa. Sementara itu, Doni semakin larut dalam dunia barunya bersama Nabila. Pulang larut malam, sering berbohong, bahkan beberapa kali tidak pulang sama sekali. Santi tidak lagi bertanya. Ia hanya diam, menyimpan luka, dan semakin menguatkan niatnya. Diam-diam, Santi juga mulai belajar mengelola keuangan sendiri. Ia membuka rekening baru atas namanya sendiri, memindahkan sedikit demi sedikit uang yang ia bisa sisihkan dari pengeluaran rumah tangga. Setiap malam setelah Rafa tidur, Santi duduk di meja makan dengan buku catatan. Ia menulis semua pemasukan dan pengeluaran, menghitung ulang setiap rupiah, dan mencari cara agar uang itu bisa tumbuh. Kadang ia mencari informasi lewat tetangga yang punya usaha kecil-kecilan. Kadang ia bertanya pada sahabat lamanya lewat telepon. Perlahan, ia belajar banyak hal baru. Santi mulai merasa, dirinya yang dulu hanya bergantung pada Doni, kini sedang berubah. Ia tidak ingin selamanya menjadi perempuan lemah. Suatu sore, ketika Doni belum pulang, Santi membawa Rafa ke taman kecil dekat rumah. Rafa bermain ayunan, sementara Santi duduk di bangku, memandang anaknya dengan hati campur aduk. Di sebelahnya, seorang ibu muda ikut menunggu anaknya bermain. Mereka sempat berbincang. Anaknya lucu sekali, Bu. Namanya siapa? Tanya ibu itu. Rafa. Jawab Santi dengan senyum tipis. Ibu sering ke sini? Saya baru pindah di sekitar sini. Percakapan ringan itu berlanjut. Dari situ, Santi mengetahui bahwa ibu muda itu, Bu Ratna, membuka usaha catering kecil di rumah. Santi mendengarkan dengan penuh perhatian. Kalau ada waktu, Bu, bisa coba pesan. Siapa tahu cocok. Lumayan untuk tambahan, kata Bu Ratna ramah. Di kepala Santi, sebuah ide muncul. Mungkin ia juga bisa mencoba sesuatu. Tidak harus besar, tapi cukup untuk membuatnya berdiri di atas kakinya sendiri. Malamnya, Santi membuka pembicaraan kecil dengan Rafa. Nak, kalau Mama coba jualan makanan, Rafa mau bantu Mama. Rafa mengangguk bersemangat. Mau? Rafa bisa bungkusin atau jagain meja. Santi tersenyum haru. Anak sekecil itu sudah mau menjadi teman seperjuangan ibunya. Hari-hari berikutnya, Santi mulai mencoba membuat kue sederhana. Awalnya hanya untuk Rafa. Tapi kemudian ia memberanikan diri menitipkan beberapa kue di warung dekat rumah. Tak disangka, kue itu cepat habis, dan pemilik warung memintanya menambah. Santi merasa senang, meski hasilnya belum seberapa. Tapi ini langkah kecil yang berarti besar baginya. Ia tidak hanya menyembunyikan luka, tapi kini mulai menata masa depan. Semua masih ia lakukan diam-diam, tanpa sepengetahuan Doni. Di sisi lain, Doni semakin buta oleh pesona Nabila. Ia bahkan tidak menyadari perubahan yang terjadi pada istrinya. Baginya, Santi hanyalah bayangan yang ada di rumah, yang mengurus anak, yang tidak pernah menuntut. Doni tidak tahu, Santi sedang perlahan menyiapkan sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, sebelum tidur, Santi duduk di samping Rafa. Ia menatap anaknya yang sudah lelap, lalu berbisik pelan. Rafa, Mama janji, kita nggak akan selamanya seperti ini. Mama akan pastikan kamu punya masa depan yang baik. Kita akan kuat, Nak, bersama-sama. Di balik bisikan itu, hatinya mengeras. Ia bukan lagi hanya istri yang terluka. Ia sedang berubah menjadi seorang ibu yang siap melindungi, dan seorang perempuan yang bangkit dari kehancuran. Api kecil yang mulai menyala kini semakin besar. Pagi itu, rumah terasa dingin. Doni sudah bersiap berangkat kerja dengan tergesa, bahkan tidak sempat menyentuh sarapan yang Santi siapkan. Santi menatapnya tanpa suara, hanya memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya. Mas, sarapannya dimakan dulu, ucap Santi pelan, mencoba terdengar wajar. Gak usah, aku buru-buru, jawab Doni cepat, sambil meraih jas dan ponsel dari meja. Santi sempat melirik layar ponsel itu ketika notifikasi muncul sekilas. Sayang, nanti ketemu di tempat biasa ya. Aku kangen banget. Nama pengirimnya jelas, Nabila.
Dada Santi sesak. Ia menunduk, berusaha menahan getaran tangannya. Doni tidak menyadari tatapan istrinya, malah tersenyum kecil sambil mengetik balasan sebelum benar-benar pergi. Pintu tertutup, meninggalkan keheningan yang berat. Santi duduk di kursi makan, menatap piring-piring yang masih penuh. Rafa masuk dengan seragam sekolah, membawa gambar yang baru selesai ia warnai. "Ma, lihat. Rafa gambar papa, mama, sama Rafa lagi main bola." Santi menatap gambar itu. Senyum di wajah anaknya begitu polos, tapi hatinya hancur. Luka lama kembali terbuka. "Bagus sekali, Nak. Rafa pintar banget." Santi berusaha tersenyum. "Kalau papa pulang cepat nanti, kita bisa main bola beneran ya, Ma?" Tanya Rafa penuh harap. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti pisau yang menusuk. Santi hanya bisa mengelus kepala anaknya, tidak sanggup menjawab jujur. Hari itu, Santi memutuskan mengikuti firasatnya. Setelah mengantar Rafa ke sekolah, ia menyusul ke arah kantor Doni. Tapi Doni tidak masuk kantor hari itu. Ia melihat sendiri dari jauh, Doni melajukan mobilnya ke arah sebuah kafe mewah di pusat kota. Jantung Santi berdegup kencang. Ia memarkir motornya agak jauh, lalu berjalan pelan ke arah kafe. Dari balik kaca besar, ia melihat Doni sudah duduk di dalam, berhadapan dengan seorang perempuan muda. "Nabila." Mereka tertawa bersama, tangan Nabila sesekali menyentuh lengan Doni, dan Doni tidak menolak. Justru ia balas menatap penuh kelembutan. Santi berdiri kaku. Dunia seakan berhenti berputar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bayangan rumah tangga yang ia jaga bertahun-tahun terasa runtuh di hadapannya. Semua firasat buruk yang selama ini ia coba tolak kini menjadi nyata. Santi mundur perlahan, berbalik, lalu berjalan cepat ke arah motornya. Ia tidak sanggup lagi menyaksikan lebih jauh. Tangannya gemetar saat memegang stang motor. Di tengah perjalanan pulang, ia berhenti di pinggir jalan, menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Orang-orang yang lewat sempat menoleh, tapi ia tidak peduli. Yang terlintas di pikirannya hanya Rafa. Bagaimana anak sekecil itu bisa mengerti bahwa ayahnya telah mengkhianati mereka? Malam harinya, Doni pulang dengan wajah puas. Ia bahkan bersenandung kecil, seolah tidak ada beban. Santi hanya diam menatapnya dari ruang tamu. "Kenapa? Lihat aku kayak gitu?" tanya Doni, menurunkan jasnya. Santi menggeleng pelan. "Nggak apa-apa." Padahal hatinya sudah penuh dengan kata-kata yang ingin ia teriakkan. Tapi ia menahan diri. Belum saatnya. Rafa muncul dari kamar, berlari kecil menyambut ayahnya. "Papa." Hari ini Rafa dapat bintang dari Bu Guru. Doni mengangkat anaknya sekilas, tapi hanya sebentar. "Bagus, Nak. Papa bangga. Sekarang papa capek. Ya, main sama mama dulu." Rafa menunduk, kecewa. Santi melihat itu, perih hatinya semakin dalam. Beberapa hari kemudian, bukti perselingkuhan semakin jelas. Ada parfum asing di baju Doni, ada bekas lipstik samar di kerahnya. Bahkan suatu malam, ponselnya berdering ketika ia sedang mandi. Nama yang muncul di layar, Nabila. Santi menatap layar itu lama. Tangannya gatal ingin mengangkat, tapi ia menahan diri. Ia biarkan ponsel itu berdering sampai berhenti. Saat Doni keluar dari kamar mandi, Santi hanya menatapnya. "Mas, siapa Nabila itu?" tanyanya pelan. Doni tertegun sepersekian detik, tapi segera menutupi. "Teman kerja." "Kenapa?" Santi menatap lebih dalam, suaranya bergetar tapi tegas. "Teman kerja? Atau lebih dari itu?" Doni berdecak, meletakkan handuk kasar di kursi. "Jangan mulai, San. Aku capek. Jangan bikin masalah." Santi menggenggam ujung rok bajunya erat-erat. Ia ingin berteriak, ingin marah, tapi ia menahan. Ia tahu Doni tidak akan mengaku. Di kamar, ketika Doni sudah tertidur, Santi menatap wajah suaminya lama. Hatinya penuh amarah, kecewa, dan sakit. Tapi di balik itu semua, ada tekad yang semakin kuat. Ia tidak akan diam saja. Ia tidak akan membiarkan dirinya dan anaknya diinjak seperti ini. Rumah mereka mungkin retak, tapi Santi mulai menyadari, ia punya kekuatan untuk membalikkan keadaan.
Doni boleh tenggelam bersama Nabila, tapi pada akhirnya, ia akan menyesali semua pilihannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Santi benar-benar yakin, akhir dari rumah tangga ini akan berbeda dari yang Doni bayangkan. Malam itu rumah terasa sunyi. Suara jam dinding berdetak pelan, seolah ikut menghitung jarak yang semakin jauh antara Santi dan Doni. Doni baru saja pulang, lagi-lagi dengan wajah lelah namun bukan lelah karena pekerjaan, melainkan puas karena menghabiskan waktu bersama Nabila. Santi hanya duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong televisi yang tidak menyala. Rafa sudah tidur lebih awal malam itu. Setelah sepanjang sore bertanya-tanya kenapa ayahnya tidak pernah mau menemaninya belajar atau bermain lagi. Begitu Doni masuk, Santi sempat menoleh. Ada jeda panjang sebelum ia bicara. Mas, apa nggak pernah kepikiran Rafa? Dia selalu nungguin Mas pulang cepat. Suara Santi lirih, nyaris seperti bisikan. Doni melempar jasnya ke sofa, mendengus. Aku capek, San. Jangan mulai lagi. Santi mengepalkan tangan di pangkuan. Aku cuma tanya. Rafa itu anakmu juga. Doni menatapnya dengan mata setengah marah. Aku tahu. Tapi aku kerja keras juga buat dia. Kan? Jangan bikin aku tambah pusing. Santi tidak melanjutkan. Ia tahu percuma. Tapi hatinya perih. Seperti ditusuk berkali-kali. Keesokan harinya, Rafa pulang sekolah dengan wajah muram. Santi yang sedang menjemur pakaian langsung menghampiri. Kenapa? Nak? Ada apa di sekolah? Tanya Santi khawatir. Rafa menunduk, menggenggam erat tasnya. Tadi teman-teman bilang, katanya mereka lihat papa sama tante cantik naik mobil bareng. Mereka bilang papa punya istri lain. Santi tercekat. Napasnya seolah berhenti. Rafa menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bener, Ma? Papa punya istri lain? Jadi Rafa nggak punya papa lagi. Air mata Santi langsung jatuh. Ia berjongkok, meraih bahu anaknya erat-erat. Enggak, Nak. Kamu tetap punya papa. Kamu tetap punya mama. Kamu nggak sendiri. Tapi kenapa papa nggak pernah di rumah? Ma? Kenapa papa nggak pernah main sama Rafa lagi? Suara Rafa pecah dalam tangis. Santi memeluk anaknya, berusaha menahan isak. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Bagaimana menjelaskan kebohongan dan pengkhianatan seorang ayah pada anak sekecil itu? Malam itu, Rafa demam. Tubuh kecilnya panas, wajahnya pucat, dan ia menggigil dalam tidur. Santi panik, menempelkan kain basah ke dahi anaknya sambil terus berdoa. Ketika Doni pulang larut malam, ia menemukan Santi duduk di sisi tempat tidur Rafa dengan mata bengkak. Kenapa lagi? Tanya Doni dingin. Rafa sakit. Dia demam dari sore. Aku telepon kamu berkali-kali, tapi kamu nggak angkat. Jawab Santi dengan suara parau. Doni melirik sebentar, lalu menghela napas panjang. Udah dikasih obat kan? Besok juga sembuh. Santi menoleh. Matanya penuh luka. Mas, itu anakmu. Sekali aja tolong lihat dia bener-bener. Dia butuh kamu. Tapi Doni sudah melepas sepatu, berjalan ke kamar sebelah, dan menutup pintu. Santi menunduk, menangis tanpa suara. Rafa menggeliat kecil, memanggil dalam tidurnya. Pak, Pak. Hati Santi benar-benar remuk. Hari-hari berikutnya, luka itu semakin dalam. Rafa mulai berubah. Anak yang biasanya ceria, kini sering murung. Ia enggan bercerita tentang sekolah. Lebih sering diam, bahkan beberapa kali menolak makan. Suatu sore, ketika Santi mencoba menghiburnya dengan kue buatan sendiri, Rafa tiba-tiba berkata lirih. Kalau papa beneran gak mau sama kita lagi, mama jangan sedih ya. Rafa bakal jagain mama. Santi tersentak, air matanya mengalir deras. Anak sekecil itu terpaksa dewasa sebelum waktunya. Ia memeluk Rafa erat-erat, membiarkan tangisnya pecah di bahu kecil anaknya. Sementara itu, Doni semakin berani menunjukkan sikapnya. Ia pulang hanya sesekali, seringkali bahkan tidur di luar rumah. Teleponnya selalu sibuk, dan jika Santi mencoba bertanya, jawabannya selalu sama, urusan kerja. Namun Santi tahu. Ia tahu betul semua itu kebohongan. Dan setiap kebohongan menambah retakan besar di rumah tangga mereka. Suatu malam, ketika Santi sedang mencuci piring di dapur,
ia mendengar suara Rafa berbicara di kamar sendirian. Ia mengintip pelan dari balik pintu. Rafa sedang duduk di kasurnya, memeluk boneka kecil. Boneka, kamu jangan ninggalin Rafa ya. Kalau papa ninggalin mama, Rafa nggak mau ditinggal juga. Tubuh Santi bergetar. Ia menutup mulut dengan tangannya agar tidak terisak keras. Pemandangan itu membuat hatinya hancur berkeping-keping. Di titik itu, Santi sadar, luka ini bukan hanya miliknya. Luka ini sudah menggores hati Rafa, meninggalkan bekas yang mungkin tidak akan pernah hilang. Dan ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan anaknya tumbuh dalam kehancuran seperti ini. Doni boleh membuang mereka demi Nabila. Tapi Santi akan berdiri tegak, melindungi Rafa dengan segala yang ia punya. Apapun taruhannya. Hari itu suasana rumah terasa berat sejak pagi. Rafa tidak mau berangkat sekolah. Wajahnya murung, dan ia hanya diam menatap meja makan. Santi berusaha membujuk, menyuapkan nasi ke mulut anaknya, tapi Rafa menggeleng pelan. Rafa nggak mau ke sekolah. Teman-teman suka ngeledekin. Mereka bilang papa nggak sayang Rafa lagi. Santi tercekat. Ia mengelus kepala anaknya lembut. Jangan dengerin kata-kata orang. Nak, mama selalu ada buat Rafa. Belum sempat ia menenangkan anaknya lebih jauh, suara pintu dibanting keras dari depan rumah. Doni masuk dengan wajah tegang, diikuti aroma parfum asing yang menusuk hidung. Nggak usah sekolah? Apa-apaan ini? San? Kamu nggak bisa didik anak? Bentaknya keras. Rafa tersentak, menunduk ketakutan. Santi langsung meraih bahu anaknya, menatap Doni dengan sorot tajam. Jangan salahin Rafa. Dia cuma lagi sedih. Mas, kamu tahu kenapa? Apa maksudmu? Doni menyipitkan mata. Santi berdiri, dadanya naik turun. Maksudku, kamu sendiri yang bikin Rafa begini. Dia merasa ditinggalkan. Dia butuh ayahnya, tapi kamu malah sibuk sama perempuan itu. Suasana hening sejenak. Rafa memeluk pinggang ibunya erat-erat, tubuhnya bergetar. Doni terdiam, lalu meledak dengan suara yang lebih keras. Perempuan itu? Kamu berani bawa-bawa Nabila di depan aku? Kenapa enggak? Bukannya memang dia yang tiap hari kamu temui? Dia yang bikin kamu lupa kalau punya istri dan anak di rumah ini. Suara Santi pecah, matanya basah, tapi ia tak lagi bisa menahan amarah. Doni menatapnya penuh benci. Kamu keterlaluan, San? Keterlaluan? Aku? Yang keterlaluan itu kamu, Mas? Aku setia sama kamu. Aku rawat rumah ini, aku besarkan Rafa sendiri. Sementara kamu sibuk bersenang-senang sama perempuan lain. Tangan Doni mengepal. Rafa mulai menangis. Suaranya tersengal. Jangan berantem, Pak, Ma, jangan. Namun Doni justru berteriak semakin keras. Sudah cukup. Kalau kamu nggak bisa terima aku, kamu keluar dari rumah ini. Bawa anakmu sekalian. Santi terpaku. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadanya. Apa? Kamu ngusir aku, Mas? Iya. Aku muak hidup sama kamu yang bisanya cuma ngatur-ngatur. Mulai hari ini, aku nggak mau lihat muka kamu lagi di sini. Air mata Santi jatuh deras. Ia memandang Rafa yang menangis sejadi-jadinya. Mas, ini rumah kita. Rumah Rafa. Kamu tega. Rumah ini rumahku. San, semua yang ada di sini milikku. Dan aku berhak menentukan siapa yang tinggal di dalamnya. Kata-kata itu menghancurkan Santi sepenuhnya. Rafa meronta dalam pelukannya, berteriak histeris. Enggak, Mama jangan pergi. Papa jahat. Santi berusaha menenangkan anaknya, sementara Doni sudah melangkah ke kamar, mengemasi beberapa pakaian Santi dan Rafa ke dalam koper. Ambil barangmu secukupnya. Pergi sebelum aku benar-benar marah. Santi berdiri kaku, wajahnya pucat. Tangannya menggenggam koper itu dengan gemetar. Rafa masih menangis, menolak dilepas dari pelukan ibunya. Apa ini memang yang kamu mau, Mas? Mengusir istri dan anakmu sendiri demi perempuan itu? Suaranya lirih tapi jelas. Doni menoleh dengan tatapan dingin. Ya, itu yang aku mau. Santi terdiam. Dunia serasa runtuh. Namun di balik kepedihan yang tak tertanggungkan,
ada bara kecil yang mulai menyala. Ia menunduk, meraih tangan Rafa erat-erat, lalu melangkah keluar rumah dengan hati yang tercabik. Tangisan Rafa menggema di halaman, menyayat siapapun yang mendengar. Pintu rumah tertutup keras di belakang mereka. Dan untuk pertama kalinya, Santi merasakan bagaimana rasanya benar-benar kehilangan rumah yang selama ini ia jaga. Tapi ia juga tahu satu hal, ini bukan akhir. Air matanya mungkin jatuh deras malam itu. Namun di baliknya ada tekad yang tumbuh semakin kuat. Doni boleh memilih Nabila, boleh mengusir mereka, tapi ia tidak akan tahu bahwa semua aset, rumah, dan harta yang selama ini ia banggakan sudah berpindah tangan. Santi akan membiarkan Doni larut dalam kebahagiaannya yang palsu. Sampai tiba waktunya, ketika semua yang ia banggakan runtuh, dan ia akan merasakan pahitnya kehilangan yang sesungguhnya. Malam itu, hujan turun deras. Santi berjalan sambil menggendong Rafa yang terlelap dengan tubuh lelah. Matanya bengkak setelah menangis terlalu lama. Koper kecil di tangan kirinya terasa berat, bukan karena isi, tapi karena beban yang harus ia pikul seorang diri. Ia tidak tahu harus kemana, tapi kakinya terus melangkah. Dalam kepedihan yang menyesakkan dada, Santi berusaha tetap tenang. Rafa harus merasa aman di pelukannya. Anak itu tidak boleh merasa kehilangan segalanya. Beberapa hari berlalu. Santi menumpang di rumah sahabat lamanya, Rina, yang langsung membuka pintu lebar-lebar untuknya. Rina menatap sahabatnya itu dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak nyangka Doni bisa setega ini. San, kamu diusir begitu aja. Bawa Rafa pula. Santi hanya tersenyum pahit. Aku udah nggak kaget, Rin. Dari awal aku tahu kemana semua ini akan berakhir. Tapi aku nggak nyangka dia bisa segitu kejamnya di depan anaknya sendiri. Rina menghela napas panjang. Lalu, kamu mau gimana sekarang? Santi menunduk sebentar, lalu menatap sahabatnya itu dengan sorot mata berbeda. Tenang tapi penuh keyakinan. Aku nggak akan tinggal diam. Doni pikir dia menang. Tapi sebenarnya dia sudah jatuh dalam perangkapnya sendiri. Di sisi lain, Doni menjalani hari-harinya dengan rasa puas. Ia merasa hidupnya kini lebih bebas bersama Nabila. Rumah megah yang dulu dihuni bersama Santi dan Rafa kini penuh dengan tawa manis Nabila. Mas, akhirnya kita bisa tinggal bareng tanpa gangguan, ucap Nabila suatu malam sambil merangkul Doni. Doni tersenyum lebar. Iya. Sant itu cuma bikin ribet. Aku lebih bahagia sama kamu. Mereka tertawa bersama, tidak sadar bahwa kebahagiaan semu itu hanyalah bayangan singkat. Seminggu kemudian, Doni mendapat surat. Amplop putih dengan cap resmi bank. Ia membukanya dengan santai, tetapi wajahnya berubah seketika. Pemberitahuan resmi. Semua aset, termasuk rumah, kendaraan, dan rekening, telah dialihkan atas nama Santi, sesuai dengan dokumen jual beli dan kuasa penuh yang ditandatangani sebelumnya. Doni membacanya berulang kali, matanya melebar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Apa-apaan ini? Ia berteriak, melempar kertas itu ke meja. Nabila yang duduk di sebelahnya ikut membaca. Wajahnya pucat. Mas, maksudnya gimana? Kenapa semua atas nama Santi? Doni mengacak rambutnya frustasi. Ini pasti ada kesalahan. Semua harta itu punyaku. Tapi jauh di dalam hatinya, Doni tahu. Ia sendiri yang pernah menandatangani dokumen-dokumen itu, dengan mudah percaya pada Santi yang katanya hanya mengurus administrasi rumah tangga. Ia terlalu sibuk dengan dunia luarnya, terlalu percaya diri bahwa Santi hanyalah istri penurut. Kini, ia sadar betapa bodohnya dirinya. Sementara itu, di rumah sederhana Rina, Santi duduk menatap Rafa yang tertidur. Ia membelai rambut anaknya dengan senyum lembut. "Ma, kapan kita bisa punya rumah lagi?" tanya Rafa pelan sebelum benar-benar lelap. Santi mencium keningnya. "Kita sudah punya rumah, Nak. Hanya saja, sekarang bukan waktunya untuk kembali. Mama masih harus menyelesaikan sesuatu." Di dalam hatinya, Santi berjanji, ia tidak akan membiarkan Rafa tumbuh dengan luka dan kehinaan karena ulah ayahnya. Ia akan membuat Doni merasakan apa yang dulu ia rasakan, kehilangan segalanya. Keesokan harinya, Doni mencoba mendatangi bank untuk protes. Namun jawaban petugas membuatnya semakin terpojok. "Maaf, Pak Doni. Sesuai dokumen resmi, seluruh aset telah sah dialihkan ke nama Ibu Santi."
Semua prosesnya legal dan tidak bisa dibatalkan. Bahkan tanda tangan bapak sendiri yang menguatkan perjanjian itu. Doni marah besar, membanting meja hingga petugas menatapnya dengan tatapan tak nyaman. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Nabila yang menemaninya mulai gusar. Mas, kalau benar semua aset udah pindah tangan, kita bakal tinggal di mana? Kita harus gimana? Doni menatap Nabila dengan mata merah, tetapi tidak bisa memberi jawaban. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kepanikan yang nyata. Di sisi lain, Santi tidak berencana segera mengambil alih rumah. Ia memilih diam, menunggu waktu yang tepat. Ia tahu Doni akan semakin tersiksa bukan karena kehilangan langsung, tapi karena kebingungan dan rasa dihantui. Setiap hari Doni akan terjaga oleh rasa takut. Setiap malam ia akan mendengar suara hatinya sendiri bertanya, apakah benar aku sudah kehilangan segalanya? Dan saat Doni mulai goyah, saat itulah Santi akan berdiri tegak. Beberapa malam kemudian, Doni mencoba menghubungi Santi. Suaranya terdengar memohon. "Sant, tolong, kita bicara. Aku tahu kamu yang ambil alih aset-aset itu. Aku butuh penjelasan." Di seberang, Santi terdiam lama. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi ia menahan diri. Saat ia akhirnya berbicara, suaranya terdengar tenang, bahkan menusuk. "Mas, aku nggak ngambil apa-apa. Aku hanya menjaga apa yang selama ini aku rawat. Semua yang kamu banggakan, yang kamu kira milikmu sendiri, sebenarnya hasil kerja kita berdua. Bedanya, aku menjaga, kamu menghancurkan. Jadi, jangan salahkan siapapun selain dirimu sendiri." Lalu telepon ditutup. Doni terdiam, ponsel di tangannya hampir jatuh. Nabila memandangnya cemas. Tetapi Doni hanya duduk terpaku, wajahnya hancur. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut kehilangan segalanya. Dan Santi tahu, ini baru permulaan. Ia telah jatuh ke titik terendah, diusir bersama anaknya. Tapi kini roda berputar. Giliran Doni yang akan merasakan pahitnya kehilangan. Langkah Santi baru saja dimulai.